Bagi bagi teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Izin membantu menjawab, moderator. Ya, silakan. Baiklah, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Aulia Fitriani yang pertanyaannya, jelaskan karakteristik pertumbuhan pada masa dewasa. Karakteristik pertumbuhan pada masa dewasa telah tumbuhnya kumis dan adanya jakun. Masa dewasa adalah kestabilan emosi, bersikap toleran terhadap pendapat orang lain, bertanggung jawab terhadap semua perbuatan, dan lain sebagainya. Remaja adalah usia transisi. Seorang individu telah meninggalkan usia anak-anak yang lemah dan penuh ketergantungan. Terhadap masyarakat. Masa dewasa merupakan masa tenang setelah mengalami berbagai aspek gejolak perkembangan pada masa remaja. Karakteristik perkembangan orang dewasa terbagi menjadi 4 perkembangan. Yang satu, perkembangan fisik, sehingga pertumbuhan dari seseorang dewasa bisa menjadi seorang yang gemuk dan besar atau kurus. Yang kedua yaitu perkembangan intelektual. Paling tinggi pada masa ini, IQ meningkat 5 poin. Walaupun demikian, kualitas kemampuan berpikir kelompok dewasa muda masih terus berkembang. Yang ketiga yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral pada wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria. Yang keempat yaitu perkembangan karir. Jadi karakteristik pertumbuhan itu karakteristik pertumbuhan pada masa dewasa, tumbuhnya kumis, dan adanya jakun. Kalau karakteristik perkembangan masa dewasa, kestabilan emosi, bersikap toleran terhadap pendapat orang lain, bertanggung jawab terhadap semua perbuatan, dan lain sebagainya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih dia sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih dia telah membantu menjawab pertanyaan dari Aulia.
Ada yang mau menambahkan jawaban dari Diah Pertiwi? Ini bantu jawab pertanyaan punya dia ya? Iya, Win. Boleh bantu jawab? Silakan, Win. Baiklah, saya Winar Yulianti dengan NIM A1D12127 akan membantu menjawab pertanyaan dari Diah Pertiwi. Jelaskan karakteristik pada aspek kognitif dan jelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada masa dewasa. Oke, yang pertama adalah
karakteristik kognitif. Jadi, orang yang memiliki karakteristik perkembangan individu dalam aspek kognitif itu cenderung berinteraksi dengan hati-hati dan tidak meluap-luap atau tidak mudah menyampaikan emosi. Kemudian, ia akan berpikir secara lebih logis terlebih dahulu sebelum memberikan respon atau tindakan kepada orang lain. Kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif pada masa dewasa, salah satunya yaitu faktor gaya hidup atau lingkungan. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif. Seperti pengertiannya, perkembangan kognitif ini adalah perkembangan seorang dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia dapatkan, meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana? Bagaimana dia Pertiwi? Apakah jawaban benar ini bisa diterima? Baik, terima kasih kepada Winarni telah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih kembali. Silakan tutup. All questions have been answered. I ask the moderator apologies if there is error, and thank you for your attention. I will end wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk selanjutnya kelompok 8 dipersilakan untuk menampilkan PowerPoint-nya. Di sini yang mau jadi host siapa? Tatamat. Oke. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon all. First of all, let us give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for giving the grace us from the group of 8. The first, Tasya Salsabila, and the second, Talita Salsabila, and the third, Niki Azura. Okay, let me invite Tasya to read the. Oke. 1. Perkembangan peserta didik pada masa prenatal. Prenatal adalah masa sebelum kelahiran. Masa prenatal dimulai pada saat terjadinya proses konsepsi, yakni pertemuan antara sperma dan ovum hingga berakhir pada saat bayi dilahirkan. Masa ini berlangsung antara 180 sampai 344 hari lamanya. Adapun tahapan pada masa prenatal ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap germinal. Yang kedua, tahap embrio. Yang ketiga, tahap janin. Tahap germinal atau yang biasa disebut
praembrionik merupakan awal dari kehidupan manusia. Proses ini dimulai ketika sperma melakukan penetrasi terhadap sel telur dalam proses pembuahan, yang normalnya terjadi akibat hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Tahap embrio. Tahap embrio dimulai ketika zigot telah tertanam dengan baik di dinding rahim. Dalam tahap ini, sistem dan organ dalam otak mulai terbentuk dari susunan sel. Masa ini dianggap sebagai masa yang kritis, karena bentuk fisik yang saat itu berkembang pesat. Dapat terganggu oleh kondisi yang kurang baik. Bila organisme memperoleh perawatan intensif, maka ia akan berkembang menjadi individu yang normal, sehat fisik maupun psikis. Sebaliknya, bila kurang memperoleh perlakuan yang baik, maka organisme akan menjadi individu yang abnormal, baik fisik ataupun psikis. Tahap janin, masa ini memiliki pertumbuhan yang sangat pesat. Embrio yang berkembang menjadi janin sudah menjadi organ-organ internal. Jantung, yaitu tangan, jari-jari, kepala. Secara lengkap, janin makin memanjang dan sistem organ tubuh kompleks. Hal ini akan terus berlangsung hingga organisme itu matang dan siap untuk dilahirkan. Oke, Niki Azura. B. Perkembangan peserta didik pada masa prenatal. Masa prenatal merupakan masa ketika bayi baru dilahirkan ke dunia. Kelahiran bayi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bayi lahir prematur, bayi lahir normal, dan bayi lahir postmatur. Bayi lahir prematur. Bayi prematur adalah bayi yang lahir dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dan dengan berat lahir kurang dari 250 gram. Sebagian besar organ tubuhnya juga belum berfungsi dengan baik karena kelahirannya yang masih dini. Maka dari itu perlu diberikan perawatan khusus untuknya. Organ tubuh bayi prematur umumnya belum dapat bekerja secara sempurna. Hal ini menyebabkan bayi prematur sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar rahim, sehingga ia pun mengalami banyak gangguan. Karena semakin dini ia dilahirkan, semakin banyak organ tubuhnya yang belum siap dan semakin banyak pula gangguan yang dialami. Kelahiran prematur bisa disebabkan adanya masalah pada ibu hamil, juga pada janin itu sendiri. Ibu hamil yang mengalami masalah seperti masalah psikologis, yaitu stres dan pendarahan yang hebat sebelum melahirkan serta ketubuh sejak dini. Bayi yang lahir prematur mudah mengalami pendarahan di otak. Oleh karena itu, bayi yang lahir prematur memiliki kemampuan EQ yang lebih rendah dan bayi yang lahir normal karena perkembangan otak di luar kandungan tentu saja berpengaruh keadaannya. Pertumbuhan otak yang seharusnya masih mendapatkan nutrisi dari dalam kandungan akan menjadi terhambat karena bayi telah keluar dari perut ibunya lebih cepat. Ketidakcukupan presentasi mengakibatkan volume otak yang lebih kecil pada bayi prematur. Bayi lahir normal. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu. Memiliki berat lahirnya 2.500 gram hingga 4.000 gram. Seorang bayi baru lahir dikatakan normal apabila
memiliki ciri-ciri berikut. Bayi baru lahir normal memiliki berat badan 2,5 sampai 4 kilogram. Panjang badan 48 sampai 52 cm. Lingkaran dada 30 sampai 38 cm. Lingkaran kepala 33 sampai 35 cm. Frekuensi jantung 120 sampai 160 kali atau menit. Meneliti dari Yale University menyatakan bahwa bayi yang terlahir secara normal mempunyai dasar memiliki tingkat intelijensi EQ yang lebih tinggi. Menurut para ilmuwan, saat ibu menjalani proses persalinan secara normal secara bersamaan, otak bayi akan meningkatkan kadar protein. Protein itu dapat membantu meningkatkan intelijensi bayi sering bertambah usia mereka. Kadar protein pada bayi yang terlahir secara normal dapat membantu menyeimbangkan daya ingat mereka. Bayi lahir postmatur. Postmatur adalah kebaikan dari prematur. Bayi disebut prematur bila bayi lahir yang usia kandungan ibu melebihi dari 42 minggu di dalam rahim. Faktor genetik dalam menjadi penyebab dari kelahiran postmatur. Selain itu, faktor usia yang juga ikut mempengaruhi terjadinya kelahiran lebih waktu. Faktornya lainnya adalah asupan nutrisi yang diberikan ibu kepada calon bayinya. Kebanyakan bayi yang dilahirkan postmatur memiliki kondisi yang sehat tanpa komplikasi. Namun beberapa bayi yang lahir prematur akan mengalami gangguan pernapasan karena setelah melewati 42 minggu kehamilan, peserta biasanya telah menyusut sehingga lahir lebih sedikit nutrisi dan oksigen yang terseluruh ke bayi. Next will be Vitalita. Masa bayi merupakan masa untuk meletakkan dasar-dasar individu. Oleh karena itu, masa ini merupakan masa yang sangat penting untuk diketahui. A. Tangis pertama. Pada umumnya, bayi baru lahir senantiasa menangis. Menurut Immanuel Kant, seorang ahli filsafat bangsa Jerman, tangis bayi itu merupakan protes jiwa manusia terhadap belenggu kejasmanian. Menurut Kant, jiwa manusia itu memiliki sifat yang dan tidak rela dibelenggu oleh jasmani yang bersifat kebendaan. Yang B, keadaan bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir dinyatakan berada dalam keadaan tidak berdaya. Tulang-tulang, otot-otot, serta semua kondisi fisiknya masih dalam keadaan lemah. Oleh karena itu, semua kehidupan bayi yang baru lahir tergantung pada pihak luar. Tanpa adanya uluran tangan dari pihak luar, bayi tidak bisa meneruskan kehidupannya. Pada awal kelahiran, bayi memerlukan tidur selama 22 jam, sehari semalam. Makin lama waktu tidur itu berkurang. Tidur bayi terputus-putus oleh waktu bangun yang relatif pendek. Yang C, perkembangan fisik. Bayi yang dilahirkan secara normal memiliki berat sekitar 2,6 kg sampai 3,6 kg. Pada minggu pertama, berat bayi biasanya menurun. Hal ini disebabkan karena suplai makanan pada bayi belum sempurna. Panjang bayi yang baru lahir secara normal sekitar antara 45 cm sampai 55 cm. Selama tahun pertama, panjang badan bertambah berkisar sekitar sepertiga bagian.
Pada tahun pertama, proporsi badan berubah dengan cepat. Gigi pertama biasanya muncul sekitar umur 6 sampai 8 bulan. Pada umumnya, yang tumbuh dahulu salah 2 buah gigi di depan bagian bawah, disusul kemudian 2 gigi depan atas. Tulang-tulang bayi masih mudah dan lentur. Karena kelenturannya, itu tulang bayi tidak mudah patah. Otot-otot bayi yang baru dilahirkan juga belum kuat. Perkembangan otot-otot ini. Yang D, perkembangan penginderaan atau disebut juga dengan sensoris. Saraf mata bayi yang baru dilahirkan masih belum berfungsi dengan baik, sehingga penglihatan bayi masih kabur dan jarak penglihatannya pun masih sangat pendek. Pada waktu dilahirkan, bayi masih bisa dikatakan tuli terhadap suara-suara yang normal, bahkan yang agak keras pun bayi masih belum menunjukkan reaksi. Indera pembau dan pengecap telah berkembang dengan baik sejak bayi dilahirkan. Indera sentuhan, suhu, dan tekanan atau rasa sakit juga telah berkembang sejak lahir. Indera ini juga cukup peka, sehingga bayi lebih cepat merasakan panas atau dingin atau rasa sakit. Yang E, perkembangan motorik. Motorik pertama yang terdapat pada bayi adalah gerak otomatis atau refleks. Misalnya refleks menghisap ketika menyusui. Refleks menggenggam benda yang berada di telapak tangan. Refleks ini pun makin lama makin menghilang dan digantikan dengan gerak sadar. Yang lain adalah refleks pupil, yaitu refleks memejamkan mata kalau tertimpa sinar yang keras. Refleks ini bertahan sampai masa tua. Yang ketujuh, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada masa bayi nampak pada bentuk-bentuk aktivitas motorik yang dilakukan sebagai reaksi terhadap rangsangan-rangsangan sensoris yang diterimanya. Oleh karena itu, perkembangan kognitif pada masa ini disebut perkembangan kognitif stadium sensomotoris. Setelah diuraikan di atas, gerak-gerakan awal pada bayi adalah gerak-gerakan bayi tersebut membawa anak ke arah penguasaan pengetahuan mengenai dunia luar. NB atau tambahan. Menurut Mons, perkembangan kognitif stadium sensomotoris terdiri dari beberapa stadium sebagai berikut. Yang A, stadium refleks bawaan, seperti refleks menghisap, refleks genggam, dan refleks pupil. Yang B, refleks primer, yaitu reaksi-reaksi yang tertuju pada diri sendiri. Misalnya, monolog meraba, memasukkan tangan ke mulut, memegang tangan yang satu dengan tangan yang lain, memegang kaki, dan sebagainya. Lalu yang C, reaksi sekunder. Misalnya, memegang jari ibunya, mempermainkan permainan yang ditaruh di atas tempat tidurnya, memegang dan mempermainkan sebagainya. Lalu yang D, terakhir, gerak eksplorasi, yaitu gerak-gerakan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang dunia sekitar. Misalnya, dorongan untuk ingin tahu tentang barang-barang yang ada saat anak mulai belajar merangkak. Okay, welcome. Is friend have an question? Apa ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan.
Izin bertanya moderator. Yes, please. Baik, saya Diramat Garoni dengan 51D12142 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskan menurut Anda, jelaskan apa saja bahaya pada masa prenatal baik fisik maupun psikologi. Sekian, terima kasih. Untuk yang bertanya, ditolong pertanyaannya ditulis di kolom chat. Terima kasih. Oke. Dipersilahkan untuk teman-teman yang lain jika ingin bertanya lagi. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Amini, NIM A1 di 120143. Izin bertanya ke kelompok penyaji. Apakah perkembangan bayi prematur akan lambat? Jika iya ataupun tidak, berikan alasannya. Sekian, terima kasih. Baik, dipersilahkan Anissa Amini untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Mohon izin bertanya kepada moderator. Baik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endra Premi dengan NIM A1D120144. Mohon izin bertanya kepada kelompok penyaji, berikan contoh-contoh perkembangan pada masa prenatal. Terima kasih. Jelaskan, bukan berikan. Jelaskan contoh-contoh perkembangan pada masa prenatal. Baik, dipersilahkan untuk Endang menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti jangan lupa masuk lagi link yang sama. Kita zoom sekali lagi. Tinggal 1 menit.
Dipersilahkan jika teman-teman ada yang ingin bertanya lagi.